Oke, kita review lagi materi tadi. Materi hari ini terkait linear programming, yaitu metode simplex. Soalnya masih sama dengan soal metode grafik, yaitu terkait dengan perusahaan sepatu yang membuat sepatu sol karet dan sepatu sol kulit. Sedangkan ini mesin pertama hanya bisa membuat sepatu sol karet, mesin kedua hanya khusus untuk sepatu sol kulit, dan mesin ketiga hanya untuk sepatu bagian atas sepatu atau upper, sehingga bisa buat upper untuk sepatu sol karet maupun sepatu sol kulit. Nah, kita ada beberapa langkah membuat dalam metode simplex. Yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang sebelumnya fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, kita ubah menjadi Z. Kita pindahkan 3x1 variabel di sebelah kanan sama dengan ke sisi kiri sama dengan, sehingga berubah menjadi nilai negatif, yaitu minus 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambah dengan yang saya sebutkan tadi, slack variabel atau variabel pengetat. Yang sebelumnya pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan atau sama dengan 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 ketika sudah ditambah dengan slack variabel atau variabel pengetat akan sama dengan 8, presisi. Begitu pula batasan kedua atau fungsi batasan kedua itu 3x2 sebelumnya lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 ketika ditambah dengan slack variabel x4 akan menjadi sama dengan 15. Untuk batasan ketiga 6x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30 ketika sudah ditambah dengan slack variabel x5 itu pasti sama dengan 30. Di sini ada penjelasan terkait slack variabel adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Kalau saya perbesar begini bisa terlihat di layar kalian? Bisa, Pak. Kita lanjutkan. Marcelino, jangan aktifkan anonetnya. Oke, langkah-langkah metode simplex yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan sudah tadi. Yang berikut, kita tulis fungsi tujuan dan fungsi batasan yang baru. Yang kedua, kita menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Untuk itu kita perlu memahami beberapa istilah dalam metode simplex, yaitu nilai kanan adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan, di sebelah kanan tanda sama dengan, yang merupakan batasan, seperti tadi batasan produksi mesin untuk sol karet itu 8 jam, batasan untuk sol kulit itu 15 jam, dan batasan untuk upper, baik sol karet maupun sol kulit itu 30 jam. Yang berikut variabel S adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai x1 ini yang 2 kali 0 sama dengan tambah x3 sama dengan 8. Kalau x1 nilainya 0, 2 kali 0, 0. Berarti x3 sama dengan 8. Semua kapasitas masih mengalir, maka pengangguran adalah 8 satuan. Dan juga untuk x4, x5. Oke. Kita sudah dapat fungsi tujuan dan fungsi batasan yang sudah diubah. Kita buat tabel simplex yang pertama. Tabel simplex yang pertama ini berdasarkan apa yang ada pada fungsi tujuan dan fungsi batasan yang baru. Jadi kita lihat nilai Z ada berapa? 1. Di fungsi tujuan 3x1 minus 3x1 jadi minus 3. Di fungsi tujuan lagi x2 nilainya berapa? Minus 5. Sedangkan x3, x4 atau slack variabel itu kan tidak muncul di fungsi tujuan, sehingga kita isi di kolomnya atau di kolomnya itu 0, 0, 0. Nilai kanannya ada 0, kita isi 0. Sedangkan variabel dasar untuk baris kedua, ketiga, dan keempat atau untuk fungsi batasan pertama, kedua, dan ketiga kita isi dengan nilai select, dengan simbol select variabelnya.
yaitu X3, X4, X5. Sedangkan nilai Z tidak ada di fungsi batasan 1, 2, dan 3. Di sini tidak ada nilai Z, sehingga kita isi 0, 0, dan 0. Sedangkan untuk fungsi batasan pertama, nilai X1 ada. Berapa? 2. Nilai X2 tidak ada, 0. Nilai X3 ada? Ada nilai X3 di sini? Ada 1, Pak. Ada 1, oke. Nilai X4 tidak ada, kita isi 0. Begitu pula X5. Nilai sebelah kanan? Nilai kanan ada? 8. 8. Begitu pula untuk fungsi batasan kedua, tidak ada nilai tujuannya atau Z. Nilai X1-nya tidak ada. Nilai X2 ada? Nilai X2 ada? Ada, Pak. Nilainya berapa? 3. X3-nya tidak ada. X4 ada? Ada 1, Pak. Ada 1. X5 ada? X5 tidak ada. Nilai sebelah kanan sama dengan ada? Ada 15. Oke. 15. X untuk fungsi batasan ketiga, tidak ada nilai tujuan atau Z-nya. X1 ada? Ada Ada, 6. Pak. Apa koefisiennya? 6. X2 ada koefisiennya? Ada Ada 5, Pak. 5, X3, Pak. X4 ada? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak X5 ada? ada 1, Pak. Nilai di sebelah kanan sama dengan? Ada 30. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga, kita pilih kolom kunci. Ingat, kolom itu tegak lurus atas bawah atau bawah ke atas, sedangkan baris itu horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Supaya kalau kata kolom baris kalian tidak terkecoh atau kebingungan lagi. Lanjut. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, kolom, kita lihat. Nilai negatif terbesar ada di mana? Di kolom kunci. Ini kolom 1. Berapa? Di kolom mana? Kolom, ingat, saya tanya kolom, bukan saya tanya baris. Di kolom mana? X2. 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 Oke. Berapa nilainya? -5, Pak. -5. Negatif terbesar. Oke. Kita sudah dapat kolom kunci. Berarti yang menjadi kolom kunci adalah X2. Oke. Kolom X2 dengan nilai pada baris pertama, tujuan atau fungsi tujuannya itu -5. Sehingga kita kasih tanda kotak atau lingkaran begini. Yang berikut, berarti X2 ini, keseluruhan X2 ke bawah ini merupakan kolom kunci. Yang berikut, jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu sudah optimal atau tidak bisa dioptimalkan lagi. Sedangkan kalian lihat, nilai Z ini masih ada nilai negatif kan? Masih ada, Pak. 3, masih ada -5. Oke. Sehingga masih bisa kita optimalkan. Di langkah 4, yaitu kita memiliki baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom nilai kanan, NK itu, dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeksnya itu adalah nilai kolom atau nilai kanan, kita bagi dengan nilai kolom kunci. Untuk baris batasan pertama, besar nilai itu, tadi berapa? Kita lihat. Oke, 8 bagi 0. Berapa kalau 8 bagi 0? Tak terhingga, Pak. Tak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Bagaimana membagi sesuatu dengan sesuatu yang 0 itu antara ada dan tidak ada. Tidak bisa kita definisikan. Hanya 0 itu kita anggap ada 0 itu netral atau tidak ada. Yang berikut, 15 kita bagi dengan berapa? Nilai kolom kuncinya? 3, Pak. 3. 3, Pak. Hasilnya 5, Pak. 5. Yang berikut 30 kita bagi dengan nilai kolom kuncinya 5, berapa? Pak.
5. 5. Hasilnya berapa? Indeksnya berapa? 6 Pak. 6. 6. Kita lihat. Coba kita lihat dulu. Kita sudah bagi, oke, 8 bagi 0 tidak terdefinisi. 15 bagi 3, 5. Oke. 30 bagi 5 sama dengan 6. Yang berikut kita cari baris kunci. Baris kunci adalah yang nilainya positif terkecil. Kalau tadi untuk kolom kunci negatif terbesar, kalau baris kunci kita cari yang positif terkecil. Yang positif terkecil ada di nilai di baris mana? Ada di baris mana? X4, Pak. X4 atau batasan kedua, yaitu positif Positif 5. 5. Sedangkan yang di atas itu tidak terdefinisi dan yang di bawah itu lebih besar ya. Kita lihat positif terkecil. Oke, jadi yang menjadi baris kunci adalah X4. Sehingga pertemuan antara baris kunci dengan kolom kunci itu disebut pivot. Nah, pivot ini akan sangat menentukan untuk kita menentukan baris baru. Baris baru. Jadi baris baru nanti semua dibagi dengan pivot ini. 0 untuk nilai fungsi kolom fungsi tujuan ini dibagi dengan 3. 0 bagi 3 berapa? 0 Pak. Tidak 0. terdefinisi. Oke, betul. Untuk kolom X1 nilainya berapa? 0. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 0. Kalau 3 bagi 0 baru tidak terdefinisi. Kalau 0 dibagi dengan 3 itu 0. Sesuatu yang tidak ada dibagi kepada yang ada itu pun yang ada tetap dapat tidak ada begitu. Contohnya begini. Wolfgang punya pacar 3. Ini contoh ya. Punya pacar 3. Jadi dia janji kepada 3 pacarnya. Ya 3 pacar ini cuma dapat janji, tidak dapat apa-apa, hanya janji mau ditraktir, janji mau dikasih baju baru, tapi hanya janji begitu. Ini contoh ya Wolfgang ya. Siap Pak. Siap Pak. Itu janji palsu. Tapi mereka dapat janji. Jadi sehingga kalau 0 dibagikan kepada 3 orang 0. Kamu kalau istilahnya apa? Pemberi harapan palsu begitu. Tapi tidak. Wolfgang yang aslinya itu pemberi harapan pasti. Oke, itu analogi saja supaya gampangnya. Nah, 3 ini kita bagi lagi dengan pivot atau dirinya sendiri, yaitu 3 bagi 3 nilainya berapa? 1, 1, Pak. Untuk kolom X3, 0 bagi 3? 0 Pak. 0. Kolom X4, 1 bagi 3? 1/3. 1/3. Kolom X5, 0 bagi 3? 0 Pak. 0, Pak. Kolom nilai kanan atau nilai sisi kanan itu 15 bagi 3, nah hasilnya 5. 5. Kita sudah dapat baris baru ya untuk tadi baris kunci. Sekarang bagaimana dengan baris-baris yang lain mulai dari baris fungsi tujuan, fungsi batasan pertama dan fungsi batasan ketiga. Caranya adalah untuk mendapat nilai-nilai selain mengubah nilai-nilai tersebut adalah dengan rumus baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Jadi contohnya begini. Nah ini tadi. Baris baru yang kita mau hitung yang pertama adalah fungsi tujuan atau Z. Baris barunya itu -3, -5, 0, 0, 0, 0. Baris lamanya, sorry, maaf. Baris lama adalah -3, -5, 0, 0, 0. Koefisien pada kolom kuncinya adalah -5. Ini. Tuh, baris lamanya -3, -5, 0, 0, 0. Sedangkan koefisien kolom kuncinya itu -5 yang ini. Ini -5. Sedangkan nilai baris baru kunci kan yang tadi kita hitung, yang ini semua bagi dengan pivotnya itu. Jadi -3, 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Ini baris lama, nilai baru kolom kuncinya ini yang tebal ini, yang di bold.
Sehingga kita hitung coba. Minus 3 dikurangi dengan minus 5 kali 0. Hasilnya berapa? 0, Pak. 0. Betul? Salah. Yang betul adalah kalian kali dulu. Baru aturannya adalah perkalian, urutan prioritas dalam perhitungan itu adalah perkalian, pembagian, tambah, baru kurang. Jadi kita dahulukan kali ini, koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Jadi kita kalikan minus 5 kali 0 dulu. Minus 5 kali 0 hasilnya berapa? 0, Pak. 0. Minus 3 kurang 0 hasilnya berapa? Min 3. Minus 3. Oke. Yang berikutnya, minus 5 kurang minus 5 kali 1. Berapa hasilnya? Coba sambil cakar kertas di situ, coba. Nanti saya bantu di sini. 0, Pak. Iya. Kamu lihat ya hasilnya minus 5 dikurangi minus 5 kali 0. Kali 1, sorry. Kali 1 kan nilai baris barunya 1 kan? Itu sama dengan berapa? 25, Pak. 0. 25. Kali duluan. Minus 5 kali 1 berapa? Minus 5, Pak. Tetap minus 5. Iya. Minus 5 kurang minus 5? 0, Pak. 0 kan? Ini sama dengan minus 5 tambah 5 kan? Ya, Pak. Betul atau tidak yang saya hitung ini? Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Coba kita hitung yang berikutnya untuk baris. Ini kan X1, X2, X3, X4. Coba X4. Nilainya berapa? 0. 0 kurang minus 5 kali minus 5 kali berapa di sini? 1/3. Itu hasilnya berapa? Lima per 3, Pak. Ya, 5/3. Coba kalian lihat ya. Minus 5 kali 1/3. Minus 5 kali 1/3 itu berapa hasilnya? Min 5 per 3. Ya, minus 5/3. Jadi 0 kurang minus 5/3 itu sama dengan 0 tambah minus 5/3 kan? Hasilnya 5/3. Sesuai kan? Ya. Coba kita hitung yang di nilai kanan. Coba kalian hitung nilai kanan. Nilai kanan itu berapa? 0 kurang minus 5 kali berapa di bawah? Nilai baris barunya 5. Hasilnya berapa ini? Itu sama dengan 0 tambah 25. Hasilnya sama dengan 25. Betul atau tidak? Betul, Pak. Oke. Sudah. Untuk baris set pertama kita sudah dapat nilai barunya yaitu minus 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Kita lanjut untuk cari baris. Tadi baris pertama sudah, sekarang baris kedua. Kita lanjut. Untuk batasan pertama, baris kedua.
Kalian lihat di tabel kalian itu baris lamanya itu 2, 0, 1, 0, 0, nilai kanannya itu sama dengan 8. 2 itu karena dia X1-nya 2, X2-nya tidak ada, X3 itu yang select variabelnya itu ada 1, X4, X5, X6, X4, X5 tidak ada, nilai kanannya 8. Koefisien pada kolom kuncinya adalah berapa? 0. Sorry. Koefisien kolom kuncinya adalah 0. Jadi 2 kurang 0 kali 0. 0 kali 0, 0. 2 kurang 0 sama dengan 2. 0 kurang 0 kali 1. 0 kali 1, 0. 0 kurang 0, hasilnya 0. 1 kurang 0 kali 0. Ya, 1 kurang 0 ya 1. 0 kurang 0 kali 1/3. 0 kali 1/3, 0. 0 kurang 0 ya 0. 0 kurang 0 kali 0 ya 0. 8 kurang 0 kali 5. 8 kurang 0 ya 8. Silakan kalian coba untuk baris ke-4. Coba, saya beri waktu 5 menit. Coba kalian kerja untuk baris ke-4.
Ada yang sudah selesai? Bisa ditampilkan? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai bisa, tidak apa-apa kalau ini namanya latihan, jadi kalau salah pun kita sama-sama perbaiki. Ada yang sudah bisa angkat tangan. Oke, ada yang sudah coba untuk baris kedua dan keempat ya? Ada yang sudah coba? Kita lihat. Tidak apa-apa, tampilkan saja di layar kalian. Atau mari kita sama-sama bahas saja. Nanti kalian cocokkan betul tidak yang kalian kerjakan. Oke, coba kita lihat batasan ketiga. Baris lamanya itu 6, 5, 0, 0, 1, dan nilai kanannya itu 30. Kolom kuncinya itu, ini koefisien kolom kuncinya itu 5. Jadi 6 kurang 5 kali baris barunya 0. Jadi 5 kali 0, 0. 6 kurang 0 ya, jawabannya 6. 5 kurang 5 kali 1. Ya 5 kurang 5. Hasilnya 0. 0 kurang 5 kali 0. 0. 0 kurang 5 kali 5, 1/3. 5 kali 1/3 itu 5/3. 0 kurang 5/3 itu sama dengan minus 5/3. 1 kurang 5 kali 0. 5 kali 0, 0. 1 kurang 0, 1. 30 kurang 5 kali 5. 30 kurang 5 kali 5 itu 25. 30 kurang 25 itu 5. Ada yang sama jawabannya? Ada yang sama jawabannya? Oke, kita lanjut batasan keempat. Nanti silakan kalian cocokkan dengan di kertas kerja kalian. Nah, ini tabel yang baru. Yang lama tadi kan -3, -5, dan lain-lain. Sekarang yang baru sudah jadi seperti ini. Nilai kanannya sudah berubah, koefisien masing-masing baris dan kolom juga berubah. Kita lihat di tabel di baris fungsi tujuannya, masih ada nilai negatif atau tidak? Di baris Masih, Pak. fungsi tujuan. Masih ada? Masih. Masih. Di kolom apa? Kolom X1. X1. Satu. Oke. Nah, berarti kolom X1 itu jadi kolom kunci kita yang baru. Setelah itu, kita harus mencari perbandingan atau indeksnya untuk kita cari baris kunci. Masih ingat cara mencari indeksnya bagaimana? Kita bagi nilai kanan dengan
nilai dalam kolom Kunci, Pak. kunci. 25 kita bagi dengan minus 8 bagi dengan 2, 5 bagi dengan 0, 5 bagi dengan 6. Ayo kita lihat, hitung. Sehingga kita dapat 5 bagi 0 kan tidak terdefinisi kan? Tidak usah kita anggap. Kita cari nilai positif terkecil. 8 bagi 2, 4. 5 bagi 6 itu kan sekitar 0,8 kalau tidak salah. Jadi pasti otomatis baris X5 atau fungsi batasan ketiga ini menjadi baris kunci. Caranya yang berikut adalah kita bagi semua nilai ini dengan nilai pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu pivotnya. 6 dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 6. 6 bagi 6, 1. 0 bagi 6, 0. 0 di kolom X3 dibagi dengan 6 lagi, 0. Minus 5/3 bagi 6. Itu kalian tahu cara hitungnya atau tidak? Minus 5/3 bagi 6, tahu cara hitungnya atau tidak? Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya ajarkan, kalau tahu saya lewatkan. Ini kan pelajaran SD atau SMP. Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu bilang tidak Tidak. tahu. Tahu atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, oke. Tidak, Pak. Saya ajarkan ya. Sekali saja. Jadi, kalau minus 5/3 dibagi lagi dengan sebuah nilai, misalnya 6, itu jawabannya itu minus 5 dikali dengan tadi 5/3. Kalau mau tulisnya begini, saya gambar saja supaya jangan kalian ada gambaran. Mana ini pena? Ini kah? Draw. Teks ya. 5 garis per kita tulis dulu ya. 5 bagi 5/3, kalian bagi lagi dengan 6 kan? Ini kita bisa ubah sama dengan 5 kali, ini 6 yang sebenarnya penyebut di bawah itu menjadi pembilang, 3 yang pembilang itu jadi penyebut. Jadi 6/3. 5 kali 6 itu berapa? 30, Pak. 30 bagi 3? 10, Pak. 10. Oke. Ini harusnya, oh minus ya tadi? Iya, Pak. Minus 5/3 berarti ya? Sorry, ini harusnya edit. Minus. Minus 5/3 dibagi dengan 6. Itu sama dengan 3/5 kali 6. Ini 5/3 bagi, ini 6 itu berarti 6/1 ya. Kita gambar. Jadi nanti dia terbalik.
Jadi nanti 5 minus 5 per 3 itu kali 1 per 6. Sama dengan minus 5 per 3 itu minus 5 kali 1 minus 5. 3 kali 6 itu sama dengan 18. Jadi hasilnya minus 5 per 18. Bisa ditangkap, nanti nonton di video lagi ya, atau kalian cari di YouTube cara membagi yang tiga tingkat pembagian itu. Jadi tadi 5 per 3 bagi 6, jadi 6 ini seharusnya 6 per 1 kan 6, jadi 6 per 1, jadi kita kali jadi 1 per 6 dibalik, jadi 5 kali 1 minus 5 kali 1 per 3 kali 6, 3 kali 6 itu 18, jadi minus 5 per 18. 1 bagi 6, 1 per 6. Habis itu 5 bagi 6, jadi 5 per 6. Nah, ini kita dapat baris baru untuk fungsi batasan ketiga. Kita masukkan lagi nilai barunya. Kita hitung baris baru seperti tadi. Di koordinat itu ya nilai baris baru sama dengan baris lama kurang koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baris baru. 3, koefisien kolom kuncinya 3. Minus 3 kurang minus 3 kali 1. Minus 3 kali 1, minus 3. 3 kurang minus 3 sama dengan minus 3 tambah 3. Sama dengan 0. 0 kurang minus 3 kali 0. Minus 3 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang minus 3 kali 0. Sama juga 0. 5 per 3 kurang minus 3 kali minus 5 per 18. Nah, ini agak rumit. Silakan kalian hitung sendiri. Tapi hasilnya nanti 5 per 6. Itu harus samakan penyebut lah nanti. Kalau sudah tambah kurang itu penyebutnya harus disamakan. 0 kurang minus 3 kali 1 per 6. Minus 3 kali 1 per 6 itu 3 per 6. Itu minus 1 per 2. 0 kurang minus 1 per 2 sama dengan 0 tambah 1 per 2. Itu sama dengan setengah. 25 kurang minus 3 kali 5 per 6, itu hasilnya 27 1 per 2. Selanjutnya, silakan nanti kalian coba sendiri, kalau saya jelaskan nanti waktu habis. Setelah itu kita dapat tabel simplex yang baru, kalian lihat baris fungsi tujuan ada nilai negatif? Ada nilai negatif atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti sudah optimal dan tidak bisa dioptimalkan lagi. Oke, untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Nanti saya bagikan soal untuk jadi tugas kalian latihan. Selamat malam. Pak. Selamat malam, Pak.